Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Baik, pada pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menyempatkan kita untuk hadir pada Zoom meeting malam hari ini untuk melakukan presentasi dan diskusi terkait dengan topik hospital waste atau limbah rumah sakit pada mata kuliah pencemaran dan pengolahan limbah. Baik, untuk susunan kegiatannya itu yang pertama ada perkenalan diri, kemudian yang kedua ada presentasi, dan yang ketiga ada diskusi. Untuk yang pertama itu perkenalan, pertama-tama perkenalkan nama saya Aisyah Putri dengan stambuk P10120-154. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM P101200016. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Srita, stambuk P101200032. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Anggraini dengan NIM stambuk P101-2010-2. Next. Perkenalkan nama saya Nur Amilang, NIM P101200143. Perkenalkan nama saya Regina Valencia Sakting dengan NIM P101-20075. Perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Sudiasi dengan NIM P101-20070. Perkenalkan nama saya selanjutnya, perkenalkan nama saya Nia dengan stambuk P101-20222. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nur Laila dengan NIM P101-20116. Baik, sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi atau presentasi terkait dengan topik limbah rumah sakit. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baik, pertama untuk pendahuluan untuk sebelum masuk lebih spesifik lagi membahas terkait limbah rumah sakit, pertama-tama ada perkenalan terkait limbah rumah sakit itu. Rumah sakit wajib memiliki prasarana yang salah satunya instalasi pengelolaan limbah sebagai fasilitas pemberi pelayanan kesehatan. Rumah sakit menghasilkan limbah dari setiap aktivitasnya, di mana limbah yang dihasilkan tersebut dalam bentuk padat, cair, dan gas. Karena rumah sakit tidak terlepas dari pemberian medis, maka limbah yang dihasilkan pun termasuk limbah medis dengan berbagai karakteristik. Setiap rumah sakit sebagai penghasil limbah memiliki kewajiban melakukan upaya pengolahan baik terhadap maupun terhadap lingkungannya secara keseluruhan. Pengelolaan limbah tersebut dilaksanakan mencakup seluruh bentuk dari limbah baik padat, cair, dan gas. Untuk limbah radioaktif dapat dilakukan pengelolaan secara terpisah. Nah, di sini ada menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 ini meningkat sebanyak 30%. Limbah tersebut antara lain infus bekas masker, vial vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, alat pelindung cold swab. Next. Yang selanjutnya ada sumber. Limbah yang lebih spesifik biasanya dihasilkan oleh unit pelayanan medis dan penunjang pelayanan.
sumber limbah di rumah sakit berdasarkan jenis limbahnya itu sendiri, antara lain yang pertama Recording in progress. mungkin saya ulang dari awal menjelaskan. Di record dan sorry guys. Ya, oke. Lanjut atau Sosteto di mana tadi saya jelaskan terakhir? Lanjut saja dari awal yang bagian sumber. Oh, oke. Baik, yang selanjutnya sumber limbah yang lebih spesifik biasanya dihasilkan oleh unit pelayanan medis dan penunjang pelayanan. Sumber limbah di rumah sakit berdasarkan jenis limbahnya itu sendiri, antara lain pertama limbah domestik. Limbah domestik yang dikategorikan sebagai limbah non-medis, yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan memasak atau instalasi gizi, kegiatan administrasi, pembersihan lingkungan termasuk taman dan halaman, dan unit lainnya yang rata-rata menghasilkan limbah-limbah kertas, plastik, dan botol, serta limbah domestik dari ruangan rawat inap yang dapat diolah dengan teknologi tertentu untuk dimanfaatkan, dan serta seluruh limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar pelayanan medis dan penunjang medis. Lalu yang kedua itu ada limbah medis, yaitu limbah pelayanan medis yang meliputi pelayanan perawatan gigi, mulut, farmasi atau sejenisnya, pengobatan, serta penelitian atau pendidikan yang menggunakan bahan beracun, infeksius berbahaya atau bisa membahayakan, kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu. Next. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah rumah sakit. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa salah satu sektor penghasil limbah bahan beracun berbahaya adalah sektor kesehatan, yakni rumah sakit, di mana rumah sakit sebagai sarana perbaikan kesehatan dan dapat dimanfaatkan pula sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Limbah rumah sakit dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit dan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ini dikarenakan limbah rumah sakit mengandung berbagai zat renik penyebab penyakit pada manusia, termasuk demam tipoid, kolera, disentri, dan hepatitis, sehingga limbah tersebut harus diolah sesuai dengan pengelolaan jenis limbahnya masing-masing sebelum dibuang ke lingkungan. Next. Penumpukan limbah medis yang terjadi saat ini disebabkan tingginya insensitivitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, penumpukan limbah medis yang terjadi saat ini disebabkan tingginya insensitivitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, yang mengakibatkan fasilitas kesehatan harus mempunyai daya dukun. Ini daya dukun atau Daya dukung mungkin, Nadia. Daya dukung dan daya tampung. Ulang dari awal tuh, Bapak. Lanjut saja, lanjut.
Selanjutnya, penumpukan limbah medis yang terjadi ini disebabkan tingginya intensitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, yang mengakibatkan fasilitas kesehatan harus mempunyai daya dukung dan daya tampung terhadap pengelolaan limbah medis dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan baik oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaannya perlu diatur ke dalam undang-undang atau peraturan pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, di mana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini berisi tentang kewajiban rumah sakit dalam mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu prasarana yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah sakit adalah instalasi pengelolaan limbah dan atau limbah medis B3. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, di mana peraturan menteri ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimana pusat pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap berbagai limbah yang penggantian termometer merkuri menjadi termometer digital yang digunakan di lab dapat menjadi salah satu upaya pengurangan limbah B3 pada rumah sakit. Hal ini dilakukan di rumah sakit untuk memantau aliran bahan kimia sampai dengan pembuangannya sebagai limbah B3 agar tidak terjadi penyalahgunaan limbah B3. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam proses pengelolaan limbah medis, pemerintah dan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota melakukan pengawasan kepada setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, pengumpul limbah, pengangkut, pemanfaat, pengelola, dan atau penimbun limbah B3, serta setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini berisikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya, dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri atau pengelolaan limbahnya, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, di mana dalam peraturan menteri ini membahas mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, termasuk dalamnya dari penyimpanan limbah B3 dan serta siapa pihak yang berwenang dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis limbah rumah sakit yang terbagi menjadi dua jenis secara garis besar, yaitu medis dan non-medis. Nah, untuk medis sendiri itu terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada benda tajam seperti suntik ataupun pisau bedah yang telah digunakan dalam pengobatan, kemudian juga ada sampah atau limbah infeksius yang berhubungan dengan mikroorganisme ataupun hal-hal lainnya terkait dengan pasien. Kemudian ada jaringan tubuh pasca operasi, dan yang selanjutnya itu ada limbah sitotoksis yang berkaitan dengan bahan-bahan yang terkontaminasi
dari pasien yang telah mengalami kemoterapi kanker. Kemudian ada bahan limbah farmasi dari obat-obatan, kemudian ada dari bahan-bahan kimia dan radioaktif. Nah, biasanya beberapa jenis limbah ini akan dibuang atau dipisahkan pada tempat sampah khusus yang memiliki kode warna tertentu. Kemudian ada sampah non-medis atau sampah yang bisa dibilang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan sampah medis. Contohnya itu bersumber dari kegiatan dapur, perkantoran, ataupun taman atau area sekitar di luar rumah sakit. Untuk limbah rumah sakit berdasarkan toksisitasnya itu terbagi menjadi 5 golongan. Yang paling tinggi itu tingkat infeksiusnya itu ada golongan A. Bisa dibaca pada slide. Dia yang paling infeksius, contohnya itu kayak pembalut, popok, bekas infus, dan sebagainya. Dan yang paling kurang berbahaya itu seperti limbah padat, sisa aktivitas, atau bahan yang terkena buangan pasien. Tapi dari semua golongan ini perlu diperhatikan bagaimana pengolahan dan penanganannya agar tidak berdampak pada kesehatan dan juga lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah limbah rumah sakit berdasarkan wujudnya. Yang pertama itu ada padat, kemudian cair, dan gas. Nah, biasanya di Indonesia lebih mengkategorikan limbah rumah sakit itu berdasarkan ketiga jenis ini. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Untuk yang benda padat itu ya kayak limbah infeksius, benda tajam, patologi, sitotoksis, farmasi, dan radioaktif. Dan yang kedua itu ada cair, berasal dari air buangan termasuk ini tinja yang mengandung mikroorganisme bahan kimia atau radioaktif. Dan yang terakhir itu ada gas. Gas ini berasal dari alat insinerator ataupun perlengkapan dapur dan generator. Insinerator ini adalah alat yang digunakan untuk memusnahkan limbah padat medis di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada parameter pencemar limbah cair rumah sakit. Jadi, limbah dari kejahatan rumah sakit ini tergolong limbah B3, yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar sehingga membahayakan kehidupan. Jadi, itulah mengapa perlu dilakukan pengolahan limbah sebelum limbah tersebut dialirkan ke lingkungan. Nah, adapun parameter pencemar air limbah rumah sakit yang perlu diperhatikan, yang pertama itu parameter fisik, seperti suhu dan pH-nya. Terus parameter mikrobiologi, yakni kandungan mikroorganisme patogen yang terdapat dalam air limbah tersebut, seperti Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio cholera, Streptococcus, dan coliform. Nah, parameter ketiga yaitu parameter kimia. Parameter kimia ini berkaitan dengan kandungan logam berat yang terdapat pada air limbah tersebut, seperti kandungan nikel, magnesium, timbal, tembaga, seng, merkuri, besi, fosfat, amonia, metan, BOD, COD, TS, NH3 bebas, fosfat, deterjen, dan fenol. Next. Nah, selanjutnya jalur kontaminan limbah cair rumah sakit. Jadi, pengolahan limbah cair yang tidak benar dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit, baik itu dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien, maupun dari pengunjung ke pengunjung rumah sakit, serta dapat juga dari rumah sakit ke orang
masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. Nah, limbah cair yang berisi zat kimiawi tidak akan mampu dinetralisir dengan baik oleh lingkungan sehingga dapat membahayakan warga sekitar rumah sakit. Kandungan penyakit utamanya meresap melalui tanah dan dapat langsung tertuju ke dalam sumur yang lazim dijadikan sumber konsumsi air oleh masyarakat sekitar. Di mana menurut WHO pada tahun 1999 melaporkan bahwa pernah terjadi 8 kasus pekerja kesehatan yang terinfeksi HIV di negara Prancis, di mana 2 diantaranya dialami oleh petugas penanganan limbah medis. Next. Mau dilanjut ini atau bisa 2 menit? Ya, lanjut saja. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimana kita sudah membahas tentang jenis dan apa itu limbah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak limbah terhadap kesehatan maupun lingkungan. Di mana kita ketahui bahwa limbah rumah sakit ini dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit dan dapat next. Sebelum ini setelah ini apa bukannya masih ada lagi satu? Ada. Tadi kan kok 2 slide toh Iya. yang kau bikin. Tapi mungkin Saudari Mahdania bisa lanjut presentasi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai dampak limbah terhadap kesehatan ataupun lingkungan, di mana telah kita ketahui limbah rumah sakit ini dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit ataupun dapat menimbulkan masalah kesehatan dikarenakan limbah ini dapat mengandung berbagai zat remik penyebab penyakit pada manusia termasuk demam tipoid, kolera, disentri, dan hepatitis. Sehingga limbah ini harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain sampah klinis dari kegiatan penunjang rumah sakit, juga menghasilkan sampah non-klinis atau dapat disebut juga dengan sampah non-medis. Atau sampah non-medis ini bisa berasal dari kantor, administrasi, unit pelayanan, sampah dari rumah pasien, sisa makanan buangan, dan sebagainya. Jadi limbah cair yang dihasilkan dari rumah sakit mempunyai karakteristik tertentu baik fisik, kimia, ataupun biologi. Limbah rumah sakit ini bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang, dan jenis sarana yang ada seperti laboratorium. Tentu saja dari jenis-jenis mikroorganisme tersebut ada yang bersifat patogen. Limbah rumah sakit ini seperti halnya limbah lain akan mengandung bahan-bahan organik dan anorganik yang tingkat kandungannya dapat ditentukan dengan adanya uji air kotor pada umumnya seperti BOD, COD, pH, mikrobiologik, dan lain-lain. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya itu metode pengolahan sampah medis. Seperti yang ada di gambar, bahwa limbah dari bangsal umum adalah limbah infeksius. Limbah ini dari pasien yang infeksi dan menurut WHO dan SANS diolah dengan cara autoclave dan perawatan gelombang mikro. Begitu juga menurut MOFCC. Selanjutnya itu limbah dari ruangan bedah adalah limbah patologis, misalnya limbah anatomi manusia termasuk organ tubuh, jaringan darah, dan cairan tubuh. Selain limbah patologis, ada juga limbah infeksius, benda tajam, dan juga benda tajam. Untuk limbah patologis, menurut WHO dan SANS diolah dengan cara pembakaran, sedangkan MOFCC pembakaran dan ditanam yang dalam. Untuk limbah infeksius, menurut WHO dan SANS diolah dengan cara autoclave dan perawatan gelombang mikro. Begitu juga menurut MOFCC. Yang terakhir itu limbah benda tajam. Menurut WHO dan SANS diolah dengan cara autoclave dan perawatan gelombang mikro, begitu juga dengan MOFCC. Selanjutnya itu limbah dari limbah farmasi, yang misalnya itu obat-obatan yang tidak terpakai dan kadaluarsa seperti antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Pengolahannya ini menurut MOFCC dengan cara pembakaran. Untuk selanjutnya itu limbah laboratorium, sama seperti limbah pada ruangan bedah, yaitu terdapat limbah patologis, limbah infeksius, dan benda tajam. Dan pengolahannya itu sama, yaitu limbah patologis dengan cara pembakaran, dan menurut MOFCC pembakaran dan ditanam. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu limbah dari radiologi adalah limbah radioaktif, misalnya itu limbah yang dihasilkan dari perawatan radioaktif seperti terapi dan limbah farmasi. Untuk limbah radioaktif menurut WHO, SANS, dan MOFCC diolah dengan cara pembakaran. Untuk limbah farmasi menurut MOFCC diolah dengan cara pembakaran. Next. Selanjutnya itu metode pengolahan air limbah rumah sakit. Di sini ada dengan cara pengolahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengolahan primer ini menggunakan flokulasi kimia diterapkan sebagai penanganan utama di rumah sakit. Skala penuh khususnya di Korea untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan koloid dari HWW yang tidak mudah mengendap. Untuk pengolahan sekundernya ini ada 4, yaitu suspensi konvensional, penggunaannya itu lumpur aktif dan klorinasi sebagai proses menghilangkan senyawa secara farmasi yang digunakan oleh rumah sakit. Yang kedua itu penggunaan lahan basah. Yang ketiga itu membran bioreaktor atau MBR. Dan yang keempat itu moving
biofilm reaktor. Dan yang terakhir itu pengolahan tersier. Tersier ini juga ada 3, yaitu proses oksidasi lanjutan, proses absor, dan proses berbasis filtrasi. Sekian dari saya, lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada limbah non-medis. Jadi limbah non-medis ini merupakan limbah yang hasil kegiatan rumah sakit di luar kegiatan medis. Contohnya, limbah ini bisa berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman, serta unit pelayanan. Contohnya, seperti karton, kaleng, dan botol, serta sampah dari ruangan pasien yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Ini menurut Johan dan Halim tahun 2013. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada pengolahan limbah non-medis. Tahap pengolahan limbah padat non-medis ini dimulai dari tahap pertama, yaitu pemilahan dan pewadahan. Pewadahan limbah pada non-medis harus dipisah dari limbah medis padat dan ditampung dalam plastik warna hitam. Adapun syarat tempat pewadahan ini antara lain, yang pertama itu ada setiap tempat pewadahan limbah pada harus dilapisi kantong plastik warna hitam sebagai pembungkus warna limbah padat dan lambang domestik warna putih. Yang kedua itu ada bila kepadatan lalat sekitar tempat limbah pada melebihi 2 ekor per blok grill, perlu dilakukan pengendalian. Yang kedua itu ada tahap kedua, pengolahan limbah non-medis merupakan tahap pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan. Pada tahap ini, jika tempat pengumpulan sementara tingkat kepadatan lalat lebih dari 20 ekor per blok grill atau tikus terlihat pada siang hari, harus dilakukan pengendalian. Dalam keadaan normal, harus dilakukan pengendalian serangga dan binatang pengganggu yang lain minimal 1 kali per bulan. Yang ketiga itu ada pengolahan limbah non-medis, merupakan tahap pengolahan dan pemusnahan. Pengolahan dan pemusnahan ini limbah padat domestik harus dilakukan sesuai persyaratan kesehatan yang telah ditentukan. Selanjutnya. Selanjutnya contoh kasus satu yang merupakan di sini yaitu studi kasus penanganan atau pengelolaan limbah rumah sakit di negara yang memiliki penghasilan limbah tinggi. Penambahan jumlah kasus virus COVID-19 ini berakibat pada tingginya lonjakan pasien yang harus dirawat serta jumlah limbah infeksius yang dihasilkan oleh rumah sakit selama masa pandemi. Jumlah limbah infeksius meningkat sebesar 30%, namun kenaikan limbah tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas pengolahan limbah B3 medis, sehingga memiliki potensi berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang akurat agar dapat dijalankan oleh rumah sakit agar potensi pencemaran limbah infeksius dapat dikendalikan. Next. Next. Oke, jadi contoh kasus 2 ini merupakan studi kasus penanganan atau pengelolaan limbah rumah sakit di negara yang memiliki pendapatan dan pendidikan tinggi dan rendah.
sesuai hasil penelitian Putra 2019 juga menunjukkan tingkat pendidikan keluarga berpengaruh positif dengan sikap keluarga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pula sikapnya terhadap pengelolaan sampah jika dikaitkan dengan pendapatan dan tingkat pendidikan responden di dalam latar belakang pekerjaan. Responden yang berasal dari PNS telah mengerti tentang limbah B3 sebanyak 58% dan sebanyak 50% sudah memisahkan limbah B3-nya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus yang ada di Rumah Sakit Undata, Sulawesi Tengah. Jumlah limbah B3 di UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang dihasilkan sepanjang tahun 2020 sebanyak 22.171 ton dan tahun 2021 sebanyak 26.361.936 ton. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan pengelolaan limbah medis COVID-19 di UPT RSUD Undata, Sulawesi Tengah yang terdiri, yang pertama ada pemilihan, pengumpulan ke TPS, dan pengangkutan. Next. Limbah medis RSUD Undata, sistem pengelolaan limbah medis di RSUD Undata belum sesuai dengan pengelolaan limbah medis menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan limbah rumah sakit rujukan. Rumah sakit darurat dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19 tentang pengelolaan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam, dan yang terjadi pada Rumah Sakit Undata, pengangkutan limbah medis dilakukan 1 bulan sekali oleh pihak ketiga, yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, rumah sakit ini adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit yang mempunyai limbah. Jadi limbah rumah sakit ini merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan, barang atau bahan sisa yang dari hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien. Yang kedua itu, selanjutnya yang kedua itu menurut undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan limbah rumah sakit dan instalasi kesehatan lainnya ini memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan instalasi tersebut. Next. Next, Aisyah. Selanjutnya itu limbah dari kegiatan rumah sakit ini tergolong limbah B3, yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar. Limbah cair yang berisi zat kimiawi ini tidak akan mampu dinetralisir dengan baik, sehingga sangat membahayakan warga sekitar rumah sakit. Kandungan penyakit ini utamanya meresap melalui tanah dan langsung tertuju ke dalam sumur yang lazim dijadikan sumber konsumsi air. Selanjutnya itu jenis karakteristik limbah rumah sakit ini ada 2,
yaitu medis dan non-medis. Limbah medis yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah sakit seperti alat-alat medis yang sudah digunakan, sedangkan non-medis ini berasal dari di luar kegiatan medis seperti dapur, halaman, serta unit pelayanan. Selanjutnya ini dampak limbah terhadap lingkungan. Limbah rumah sakit ini mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung pada jenis rumah sakit. Pada mikroorganisme tersebut ada yang bersifat patogen yang tingkat kandungan ini dapat ditentukan dengan uji air kotor pada umumnya seperti BOD, COD, pH, mikrobiologik, dan lain-lain. Selanjutnya, rumah sakit juga ini memiliki limbah non-medis, yaitu hasil kegiatan rumah sakit di luar kegiatan medis. Pengolahan limbah non-medis ini terdiri dari dua pengolahan, yaitu pemilihan dan pewadahan, selanjutnya pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan. Yang terakhir ini ada 3 metode atau teknik pengolahan limbah cair medis, yaitu penanganan primer limbah cair rumah sakit, pengolahan sekunder limbah rumah sakit, serta pengolahan tersier limbah cair rumah sakit. Sekian materi dan kesimpulan, saya kembalikan ke Aisyah Putri. Baik, terima kasih teman-teman semua yang mempresentasikan topik materi kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman semua. Tadi kan ada studi kasus mengenai penanganan limbah di rumah sakit Undata yang tidak sesuai pengangkutannya. Kan semestinya itu 2 kali 24 jam untuk pengangkutan atau 2 hari. Tapi yang terjadi itu malah 1 bulan sekali. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah ada kebijakan lain yang atau kebijakan atau undang-undang yang memang tidak sesuai dengan kejadian nyatanya di masyarakat, di rumah sakit itu sendiri? Mungkin ada yang mau kasih pendapat, silahkan Raisen. Baik, kepada Asrita, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sedikit ingin menanggapi terkait undang-undang yang berlaku pada rumah sakit. Nah, jadi secara umum kondisi pengelolaan limbah medis di Indonesia ini masih menghadapi tantangan, mulai dari aspek regulasi, kapasitas pengolahan, peran pemerintah, sumber daya manusia, dan pembiayaan itu belum memadai, baik dari segi jumlah maupun sebaran yang tidak merata. Nah, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas pengolah limbah berizin atau insenerator saat ini baru berjumlah 120 rumah sakit dari 2.880 rumah sakit dan hanya 5 rumah sakit yang memiliki autoclave. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tegas mengatur bahwa setiap orang menghasilkan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Maka dari itu seharusnya semua provinsi mempunyai alat pengolah limbah medis di setiap daerahnya, sehingga demikian penanganan limbah medis ini dapat diselesaikan di setiap daerah dengan konsep pengelolaan limbah medis berbasis wilayah sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18/2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pendapat terkait dengan kesenjangan antara kebijakan dan juga apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pengolahan limbah medis. Untuk selanjutnya itu kepada Saudari Wadania, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin hanya mengajukan pendapat mengenai undang-undang yang telah kita paparkan tadi.
Jadi saya pernah membaca tentang undang-undang tentang PPLH di mana dia membahas tentang permohonan memungkinkan terjadi kondisi di mana instansi berwenang tidak memberikan izin kepada orang untuk mengelola limbah B3, di mana pemerintah dalam hal ini berpendapat setiap usaha terkait dengan limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan ataupun izin perlindungan pengelolaan limbah terlebih dahulu, karena sifat limbah B3 ini yang berbahaya dan dapat beresiko bagi manusia ataupun lingkungan hidup. Jadi sudah ada undang-undang mengenai bagaimana pengelolaan limbah B3 itu. Jadi itu harus ada izin mengenai pengelolaan limbah tersebut. Apabila tidak mendapatkan izin, dalam undang-undang itu ada juga tentang pidananya, di mana setiap orang melakukan tanpa izin yang dimaksud dalam pasal 59 itu akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat itu 3 tahun dengan denda paling sedikitnya itu 1 miliar dan paling banyaknya itu adalah 3 miliar. Jadi tidak mungkin ada suatu usaha atau pengelolaan limbah B3 yang dilakukan sebelum mendapatkan izin dari izin PPLH, karena izin tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan yang diamanatkan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang PLH. Jadi seorang tidak mungkin mengelola limbah B3 tanpa perizinan. Jadi rumah sakit tidak mungkin mengelola limbah B3 itu tanpa izin dari PLH tersebut. Maupun ada rumah sakit, misalnya rumah sakit X yang tidak mengelola limbah tersebut, itu akan dikenakan pidana. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang mau memberikan pendapat atau pernah mengalami atau melihat hal. Baik, saya silakan kepada Nadia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit pendapat mengenai apakah undang-undang menyangkut penanganan limbah rumah sakit itu sudah sesuai dengan kenyataan. Kalau menurut saya, proses pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh sebagian rumah sakit belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya yang sudah ditampilkan atau sudah disebutkan tadi pada slide sebelumnya, yakni pada Rumah Sakit Undata, di mana walaupun proses pengelolaan limbah medis telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, namun pada kenyataannya penerapannya di seluruh rumah sakit Indonesia belum merata. Hal ini mungkin dikarenakan rumah sakit tersebut dan instalasi kesehatan lainnya masih lalai terhadap kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta belum memiliki tanggung jawab penuh, khususnya yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan oleh instalasi tersebut. Kewajiban yang dibutuhkan instalasi tersebut diantaranya adalah kewajiban untuk memastikan bahwa penanganan, pengolahan, serta pembuangan limbah yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Mungkin dengan menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan limbah layanan kesehatan, fasilitas medis dan lembaga penelitian, lembaga penelitian, maka mungkin dapat memenuhi tujuan mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman bagi karyawan mereka maupun masyarakat sekitar. Mungkin cukup sampai situ saja dulu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia yang sudah memberikan pendapatnya. Kepada teman-teman yang lain mungkin masih ada, silakan raise hand. Kalau tidak ada, atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini, boleh juga, silakan. Saya ingin bertanya, boleh? Oh iya, boleh Rizka, silakan. Jadi baik, tadi kan kita menjelaskan tentang limbah limbah rumah sakit. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian terkait pencemaran dan penanganan
limbah rumah sakit baik dalam lingkup Indonesia ataupun setempat ataupun global. Itu saja pertanyaan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau kasih pendapat terkait dengan pertanyaan Rizka Ramli mengenai penanganan sampah di Indonesia kan? Limbah rumah sakit. Oke. Baik, kepada saudara Rinur Amilang, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini ingin memberikan pendapat saya terkait pertanyaan dari Rizka, yaitu bagaimana tanggapan terkait pencemaran dan penanganan limbah rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya penanganan limbah medis di rumah sakit di Indonesia itu masih kurang, sehingga tingkat pencemarannya lumayan tinggi. Hal ini tentu disebabkan karena seperti teman saya bilang tadi, karena adanya masalah regulasi, adanya masalah fasilitas yang tidak memadai, pembiayaan yang kurang, serta sumber daya yang tidak memenuhi untuk dilakukannya pengolahan limbah di rumah sakit tersebut. Nah, di sini hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus di mana fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit itu melakukan pembuangan limbah medisnya tanpa diolah terlebih dahulu langsung ke TPA, ataupun masalah penanganan limbah medis rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan pengolahan yang semestinya. Seperti contoh kasus tadi yang terjadi di Rumah Sakit Undata Palu, terus ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian di Indonesia di mana ada di Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang. Di situ terdapat penumpukan sampah medis sekitar 50 ton karena ketidakseimbangan antara timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut dengan kapasitas pengolahan limbah yang ada di rumah sakit tersebut. Ada juga di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu yang diteliti oleh Muhammad Riyadi Husna pada tahun 2023, di mana masih banyak di mana rumah sakit tersebut tidak memiliki fasilitas pelayanan sistem pengolahan limbah yang menyebabkan limbahnya hanya menumpuk saja di TPS rumah sakit tersebut yang membuat masyarakat resah karena bau dari limbah tersebut. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang masih mau memberikan pendapat, yang belum kasih pendapat mungkin. Baik, tadi Rizka, tadi pertanyaanmu terkait dengan penanganan limbah di Indonesia atau juga global? Indonesia dan global bisa juga. Baik, saya mau kasih pendapat sedikit terkait dengan penanganan limbah secara global. Menurut jurnal yang saya baca bahwasannya kan kalau air limbah ini lebih banyak dihasilkan sama negara-negara yang memiliki penghasilan yang tinggi. Sementara untuk limbah biomedis yang padat itu lebih ke negara-negara yang menengah atau cenderung ke bawah gitu kayak India dan ya pokoknya di bawah. Dan terus menurut data juga bahwasannya hal ini disebabkan oleh penanganan limbah mereka itu yang masih belum sesuai dengan prosedur, atau mungkin karena jumlah penduduk mereka juga yang cenderung lebih banyak daripada negara-negara yang memiliki penghasilan yang tinggi ini. Terus juga beberapa jurnal yang saya lihat itu bahwasannya hal ini
akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Mungkin itu dari saya berikan waktu kepada teman-teman, mungkin ada yang masih mau kasih pendapat terkait dengan pertanyaan dari Rizka Ramli. Baik, mungkin masih ada teman-teman yang masih mau bertanya terkait dengan ya. Saya persilakan kepada Nurlela. Baik, di sini saya sedikit ingin bertanya kepada teman-teman. Jadi kemarin kan kita itu ada terkena musibah yaitu adanya wabah COVID-19. Jadi pertanyaannya itu bagaimana penanganan limbah rumah sakit pada saat itu yang dimana kita tahu banyaknya pasien COVID pada saat itu. Itu saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurlela. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi pendapat terkait dengan pertanyaannya mengenai apa tadi? Penanganan limbah pada pandemi COVID-19 kan? Betul tidak? Ya. Ya. Oh, kepada Saudari Regina, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, jadi dari berita yang saya baca dari webnya Kominfo yang dipublikasi pada tanggal 28 Juni 2021, dalam rapat terbatas tentang pengelolaan limbah B3 medis COVID-19, Presiden Jokowi itu meminta jajarannya untuk memberikan perhatian kepada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis COVID-19 secara sistematis. Presiden juga meminta agar dana yang tersedia diintensifkan untuk membuat sarana pengolahan limbah medis yang jumlahnya itu meningkat selama pandemi COVID. Dan berdasarkan data yang masuk, Menteri LHK menjabarkan bahwa limbah medis COVID-19 hingga pada tanggal 27 Juni 2021 mencapai total 18.460 ton yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma, tempat isolasi, dan karantina mandiri, uji deteksi maupun vaksinasi. Menteri LHK juga menjelaskan bahwa pihaknya telah bersurat kepada pemerintah daerah yang isinya menegaskan bahwa limbah medis COVID-19 tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jika hal itu terjadi, maka Menteri LHK, maka pemerintah daerah bisa mendapatkan sanksi. Dan dari berita yang saya baca dari web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipublikasikan pada tanggal 29 Juli 2021, usai mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden RI tentang pengelolaan limbah B3 medis COVID-19 pada tanggal 28 Juni 2021 yang sebelumnya saya jelaskan, itu Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan ada 3 langkah utama KLHK dalam penanganan limbah B3 medis. Yang pertama itu KLHK memberikan kebijakan dukungan relaksasi terutama untuk fasilitas layanan kesehatan yang belum memiliki izin. Mereka diberikan dispensasi operasi dengan syarat insinerator suhu 800 derajat Celcius dan diberikan pengawasan. Yang kedua, KLHK memberikan dukungan sarana mengingat kapasitas untuk memusnahkan limbah medis masih sangat terbatas. Sarana pengolahan limbah medis yang ada saat ini masih diprediksi, bukan saat ini, tapi saat Juni 2021 itu, kalau masih diprediksi di Jawa, yakni kurang lebih 78%. Langkah yang ketiga itu kegiatan pengawasan. Pada saat itu masih dalam tahap pengawasan untuk pembinaan, belum ke penegakan hukum pidana. Pesan utamanya tidak boleh membuang limbah medis ke TPA, tegas Menteri LHK. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk diskusinya kita lanjut tadi berakhir di pemaparan pendapat dari Saudari Regina. Saya ulang lagi pertanyaan dari Saudari Nurlela mengenai bagaimana penanganan limbah medis
rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau kasih pendapat lagi, bisa raise hand. Baik, kepada Saudari Wahdania saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mau berpendapat mengenai penanganan limbah medis pada saat COVID-19 kemarin, yang dimana pernah saya baca mengenai penanganan limbah mengacu pada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana perlu dilakukan terhadap limbah medis infeksius yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan, di mana yang pertama itu pernah dilakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama itu 2 hari sejak ataupun memusnahkan pada pengolahan limbah B3. Pemusnahan itu dalam maksud itu fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoklav dikemas dan dilekati simbol beracun dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Kemudian ada mengacu juga pada surat Kadinkes pada Provinsi Jawa, di mana secara khusus dinyatakan bahwa limbah harus segera dibuang dengan acuan 2 hari seperti acuan pertama tadi, yang dimana pengelolaan limbah infeksius mengacu pada prosedur yang pertama ada kita identifikasi, pemilahan, dan pewadahan, di mana setiap penghasil limbah wajib melakukan identifikasi untuk semua limbah yang dihasilkan. Kemudian prosedur yang kedua ada penyimpanan limbah, di mana penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan, di mana khusus limbah infeksius ini disimpan paling lama 2 hari hingga dimusnahkan. Kemudian insinerator yang dioperasionalkan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun pihak jasa pengolah limbah medis berizin. Seperti yang pertama saya tadi tentang pertama 1, limbah medis berizin harus ada izin untuk melakukan pemusnahan limbah B3 tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahdania yang sudah memberikan pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada, silahkan raise hand. Tadi ada yang raise hand, Rahmadani. Atau masih ada teman-teman yang lain yang mau memberikan pendapat? Rizka Ramli mungkin? Siapa lagi? Asrita? Tidak, terima kasih. Baik, mungkin saya sedikit memberikan pendapat saya terkait dengan penanganan limbah COVID-19 yang kemarin. Kan seperti yang kita ketahui bahwasanya COVID-19 kemarin itu sempat memporak-porandakan dunia kesehatan secara global, di mana yang saya baca di sini peningkatan limbah cair atau air limbah pada rumah sakit itu mengalami peningkatan akibat adanya perilaku cuci tangan dan juga desinfeksi yang masyarakat gencarnya lakukan, di mana peningkatan air limbah ini sebesar 15% sampai 18%, dan setiap negara itu punya regulasi ataupun pedoman pegangan yang memang mereka terapkan pada negara mereka. Kayak misalnya negara Uni Eropa itu mereka lebih selektif lagi terkait dengan pemilahan limbah-limbah medis terkait dengan COVID ini untuk dapat diolah sedemikian rupa. Kemudian untuk negara India itu misalnya mereka juga lebih selektif, kayak misalnya limbah masker itu ada memang tempat sampahnya yang berwarna kuning. Kemudian ya untuk hazmat atau baju pelindung petugas COVID itu memang ada juga tempat sampah yang berwarna khusus.
Mungkin itu. Jadi tiap negara itu punya pedoman mereka masing-masing untuk mengolah limbah COVID kemarin. Mungkin itu pendapat dari saya, atau masih ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat? Baik, atau masih ada yang mau bertanya? Kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri pertemuan diskusi pada malam hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan dari diskusi itu, yang pertama, masih banyak kesenjangan yang terjadi antara ekspektasi dan juga realita terkait dengan penanganan dan pengolahan limbah rumah sakit, khususnya limbah medis, baik secara global ataupun di Indonesia sendiri. Kemudian terkait dengan perizinan dan juga alat-alat untuk pengolahan limbah yang masih belum merata khususnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada masa COVID, limbah infeksius ini menjadi hal yang lebih diprioritaskan. Limbah infeksius menjadi lebih diprioritaskan dan juga lebih dilakukan identifikasi dan memperhatikan perizinannya. Mungkin itu dari saya. Selaku moderator pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sempat hadir pada pertemuan malam hari ini. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.